Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Tutor, pembimbing mata kuliah Pancasila, saya izin menjawab tugas pertama. Nama saya Lia Sari Dewi. Prodi saya PGSD, NIM saya 859446454. Menurut saya dari proses lahirnya Pancasila itu dapat dari BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pada proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu berlangsung dalam beberapa tahapan penting di masa menjelang kemerdekaan. 3 momen utama yang selalu dibahas adalah sidang BPUPK, perumusan Piagam Jakarta, dan pengesahan oleh PPKI. Yang pertama, BPUPKI. BPUPKI itu adalah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPK dibentuk oleh bangsa Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang tujuannya itu menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dalam sidang ini membahas dasar negara yang bersama 3 tokoh utama dalam mengemukakan gagasan itu, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Di tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai sebuah dasar negara. Yang kedua itu pada Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama, dibentuklah Panitia 9 yang merumuskan dasar negara, yang hasilnya adalah Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta adalah rumusan awal Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh penting pada Panitia 9 diantaranya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Piagam Jakarta menjadi dasar bagi pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi masih mengalami beberapa perubahan. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945, dan hasilnya pada sidang PPKI adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang dapat mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan dilakukan dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam, agama juga budaya. Akhir kesimpulan dalam proses lahirnya Pancasila dapat kita ringkas dengan BPUPK itu proses dari pengumpulan dasar negara. Piagam Jakarta adalah sebagai proses perumusan awal Pancasila, sedangkan PPKI terproses dalam pengesahan Pancasila. Pada dasarnya, setelah sidang BPUPK dan dibentuk Panitia 9 yang bertugas merumus dasar negara, hasil dan gagasan itu yang kita sebut sebagai Piagam Jakarta itu berisi rumusan awal Pancasila, yang hasilnya Piagam Jakarta itu berisi sila pertama itu berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kemudian sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
Rumusan tersebut itu kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari perubahan-perubahan itu dilakukan dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam, agama. Misalnya nilai-nilai Pancasila dari peristiwa tersebut bisa dilihat beberapa nilai pentingnya, seperti pada sila ketiga, nilai persatuan. Tokoh mengutamakan keutuhan bangsa daripada kepentingan golongan, ya. Jadi dia lebih mengutamakan itu keutuhan bangsa, ya, daripada kepentingan perorangan atau golongan. Pada sila keempat yang musyawarah itu melalui diskusi dan kesepakatan bersama, bukan dari paksaan, ya. Lalu sila ke-1 nilai toleransi beragama, dengan cara menghormati keberagaman dan keyakinan di Indonesia. Nilai kebijaksanaan dan kepentingan, para tokoh-tokohnya mampu berpikir jauh ke depan demi kepentingan bersama. Kesimpulannya dari pembahasan di atas itu adalah suatu kesatuan, kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi maupun kelompok, dan dari banyaknya perbedaan bukan untuk dipertentangkan tetapi untuk disatukan sehingga menjadi keputusan terbaik akan lahir dari musyawarah serta bersikap saling menghargai. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.